Barang siapa yang memberikan nasihat dengan memandang kepada kebaikan dirinya, maka dia akan terdiam ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kebaikan Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahidahu ahlul ilmi wal irfan wa la yashhaduna min ghairihi fadlan wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal a'wan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibur rahman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ashrafil insan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu, bertatap muka di majlis ilmu ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul hajat was-samanun ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-181 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Kata beliau, man abbara min bisati ihsani asmanathul isaa'ah, wa man abbara bi ihsanillahi ilaihi lam yasmud idza asa'a. Barang siapa yang memberikan nasihat dengan memandang kepada kebaikan dirinya, maka dia akan terdiam ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kebaikan Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan. Itulah dia lebih kurang
terjemahan hikmah yang ke-181 ini. Dalam hikmah ini ada mengisyaratkan tentang dua kelompok manusia, tuan-tuan sekalian. Kelompok manusia yang pertama adalah minan nasi may yanzuru ila ihsanihi ila Allah Ta'ala. Sebahagian dari manusia ada yang memandang pada kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan ini memandang bahwa ibadah-ibadah yang dibuatnya selama ini, tuan-tuan sekalian, ibadah-ibadah yang dibuatnya selama ini, yang dikerjakannya selama ini, dia sembahyang, dia puasa, dia baca Quran, dia menuntut ilmu dan sebagainya, dia memandang itu merupakan kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberi nasihat dan dia menganggap perbuatan baik itu merupakan perbuatan baik atau persembahan kebaikan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap ibadah yang dilakukan, dia menganggap bahwa itu merupakan kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan pertama. Fa idza zakkara ibadallahi wa wa'azahum, apabila dia mengingatkan, memberikan nasihat kepada hamba Allah, tuan-tuan sekalian, bi anqala lahum. Jadi golongan ini apabila dia berikan nasihat kepada manusia dengan nasihat-nasihat seperti bi anqala lahum ittaqullah wa ati'u wa'malu kadza wa kadza, dinasihatinya kawan-kawannya, hamba-hamba Allah itu, bertakwalah kepada Allah, taatilah Allah, berbuat baiklah ini dan itu. Summa waqa'a fi zallatin aw ma'siyatin, kemudian satu ketika dia terjatuh dalam satu kemaksiatan, sakata, maka dia pun diam, tuan-tuan sekalian. Dia memberikan nasihat kepada orang lain, bertakwalah, berbuat baiklah, taati Allah, berbuat baiklah ini dan itu. Tiba-tiba suatu hari, satu ketika, dia pun jatuh dalam satu kemaksiatan, kesalahan, sakata, dia pun diam, tidak mau lagi dia berikan nasihat kepada orang lain itu. Kenapa? Karena dia malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang selama ini dia menyuruh orang berbuat baik, disuruhnya orang berbuat baik atau bertakwa, memang dia orang yang bertakwa. Taatilah Allah katanya, memang dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruhnya orang lain untuk bersedekah, memang dia orang yang bersedekah, tuan-tuan sekalian. Dilarangnya orang jangan ghibah, memang dia tidak pernah ghibah, menceritakan orang lain. Akan tetapi satu ketika dia terjatuh dalam satu kesalahan kemaksiatan, dia diam. Dia tidak mau lagi menasihati orang karena dia sendiri ada berbuat salah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita paham hal ini. Kenapa? Hayaan wa khaufan, karena dia malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini dia berbuat baik kepada Allah, memberi nasihat kepada orang lain, begitu dia jatuh, dia pun diam, tuan-tuan sekalian. Ini kelompok pertama, ini namanya hum ahlul hijabi anillahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang masih terdinding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak elok rupanya. Dia berbuat baik, dia nasihati orang, kemudian
ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia terdiam, tidak mau lagi menasihati orang itu. Kalau begitu, di mana letak terdindingnya kelompok ini? Karena dia menganggap bahwa ibadah-ibadah yang dia lakukan selama ini merupakan perbuatan baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letak terdindingnya, tuan-tuan sekalian. Ihsanihi ilallah, dia menganggap sembahyangnya, puasanya, dan lain-lainnya merupakan kebaikan-kebaikan yang dia persembahkan kepada Allah. Dia nisbahkan kepada dirinya itu. Oleh karena itulah golongan ini terdinding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman amila bi ta'atillah wa fariha biha min haitsu innaha minhu ilallahi ta'ala. Sama halnya orang yang berbuat baik, orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gembira, dia bangga dengan ketaatannya itu, bahwa itu merupakan persembahan baiknya kepada Allah. Ini orang yang terdinding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gembira dengan perbuatan taatnya itu adalah orang yang terdinding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gembira dengan sembahyang, gembira dengan puasa, gembira dengan ketaatan-ketaatan. Orang yang seperti ini adalah orang termasuk golongan yang terdinding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita berpandangan menganggap bahwa kita telah melakukan ibadah-ibadah, kita sholat, kita puasa, kita mengaji, sedekah dan sebagainya, lalu kita gembira bangga dengan itu semuanya, maka anggapan-anggapan seperti ini, anggapan bahwa itu merupakan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah, ini akan menimbulkan penyakit-penyakit pada diri kita. Anggapan bahwa yang sembahyang itu kitanya, dinisbahkan kepada kita, maka anggapan seperti ini akan menimbulkan penyakit-penyakit pada diri kita. Apa penyakit itu? Di antaranya adalah salah satunya al-ujub. Ujub dia. Orang yang mengaku bahwa dia suka sembahyang, dia suka ibadah dan sebagainya, ini bisa menimbulkan ujub. Mahwal ujub. Apakah ujub itu? Ujub itu adalah isti'zamun ni'mah ma'a nisyani idhafatiha ila Allah Ta'ala. Dia mengagungkan nikmat Allah, diagungkannya nikmat Allah, bisa sembahyang. Contoh teman-teman sekalian, dia bisa sembahyang 1000 rakaat contohnya. Dia merasa hebat bisa sembahyang 1000 rakaat itu. Dia khatam Al-Quran 1 hari 1 malam, dan dia merasa hebat dengan bisa melakukan membaca Quran khatam 1 hari 1 malam. Dia lupa bahwa itu merupakan anugerah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan ujub itu. Dia nisbahkan kepada diri dia, dan dia lalai lupa dia bisa sembahyang 1000 rakaat, dia bisa menuntut ilmu, mengaji dan sebagainya. Itu semata-mata karena hidayah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ujub ini bukan mendapatkan pahala, justru sebaliknya menggugurkan pahala itu, tuan-tuan sekalian, bahkan mendapat dosa. Itulah diantara penyakit yang ditimbulkan orang yang merasa dia yang sudah beribadah itu, yaitu al-ujub. Yang kedua adalah al-idlal. Al-idlal itu wa huwa ayyara haqqan lahu indallahi azza wa jalla. Dia menganggap bahwa dia mempunyai hak di sisi Allah. Oh, ini bahaya nih tuan-tuan. Wa huwa ayyara haqqan lahu indallahi ta'ala. Dia menganggap dia punya hak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama ini dia banyak berbuat baik,
banyak sembahyangnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga dia menganggap dirinya punya hak dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya sifat idlal ini, dia akan merasa aneh, heran kalau doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran dia, aku ini sudah berdoa, kenapa doaku tidak dikabulkan? Padahal aku sudah sembahyang, aku puasa dan lain-lain, kenapa tidak dikabulkan? Aneh, heran dia. Makanya tuan-tuan sekalian, banyak tetamu kita yang datang ke madrasah ini, dan kesempatan itulah kita nasihatkan. Ungkapan-ungkapan seperti, tuan, kata tamu-tamu itu, kurang apa saya lagi, katanya begitu. Saya sudah sembahyang tahajud, bahkan saya puasa Khamis, Senin dan Khamis, tapi hidup saya semakin melarat, tuan-tuan sekalian. Begitu saya mendengar itu, saya katakan kepada tuan itu atau ibu itu, di kampung tempat tuan tinggal itu banyak orang tak sembahyang tapi kaya-kaya. Bukan itu ukurannya. Jangan kita merasa kita sudah sembahyang, kita sudah puasa, lalu kita kaya. Tidak begitu dia, tuan-tuan sekalian. Sembahyang itu lain citonya. Di barat sana ingkar semuanya manusia, menentang Allah, kaya-kaya, nonton bola wangi semuanya. Tengok tuan-tuan sekalian, mereka kalau menonton bola seperti mereka pergi ke plaza, rapi, wangi segala macamnya. Sembahyang tidak. Jadi jangan kita sudah ibadah, kita merasa dekat dengan Allah, kalau sudah ibadah doa itu mesti dikabulkan. Tidak begitu dia. Terkadang di balik kesulitan yang kita terima, ada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita berbuat baik kepada manusia lah, tuan-tuan sekalian. Selalu kita berbuat baik kepada si fulan. Hari-hari kita buat baik kepadanya, kita muliakan dia. Suatu hari kita minta tolong padanya, enggak dia menolong kita. Kan gogam kita tuh. Aneh, orang yang sudah kita beri, dan sekali kita minta tolong dia tidak mau menolong kita, memang orang ini tidak tahu diri memang. Kalau kepada manusia tidak seberapa, tuan-tuan sekalian, tapi kalau kepada Allah itu suatu yang sangat jahat sekali. Abu Bakar As-Siddiq pernah beliau tersilap dan diingatkan oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa khabarul ifki, berita bohong, dituduh Rasulullah dengan Siti Aisyah berbuat sesuatu yang tidak layak. Hampir 1 bulan, tuan-tuan, bahkan Rasulullah tidak berteguran dengan istrinya, tidak keluar rumah karena fitnah yang luar biasa itu. Usut punya usut, diselidiki, ternyata yang menyebarkan fitnah itu selain orang Yahudi adalah orang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar selalu membantu fulan itu, tapi dia pula yang memfitnah anaknya, sehingga kata Abu Bakar, akan kuhentikan bantuanku karena marahnya. Kata Rasulullah, jangan hentikan, teruskan. Kalau kita jangankan kita hentikan, kita topuk dia. Udah kita berbuat baik setiap hari, difitnahnya pula kita. Dan itu bisa terjadi, tuan-tuan sekalian. Kita berbuat baik, sekali kita tidak berbuat baik, difitnahnya kita. Ya, begitulah hidup dalam masyarakat ini. Jadi idlal itu dia merasa dia punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak ibadah kita, tunjukkanlah kefakiran kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salatal mudilli la turfa'u fawqa ra'sihi wala an yadhaka wa anta mu'tarifun bi dhanbik khairun min an tabkiya wa anta mudillun bi amali. Sembahyang orang yang idlal tadi tidak diangkat di atas kepalanya, sungguh bahwa kamu tertawa
tetapi kamu mengakui dengan dosa, itu lebih baik daripada menangis tapi engkau merasa berjasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baru sembahyang udah merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa muncul hal ini? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dilakukan itu merupakan kebaikan-kebaikan dirinya yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama ujub, yang kedua idlal. Ada lagi penyakit tuan-tuan sekalian yang ditimbulkan orang yang beranggapan bahwa perbuatan baik dia itulah dipersembah pada Allah, namanya alman. Ada penyakit alman, man namanya. Ya. Kalau idlal itu kepada Allah, tapi kalau man kepada makhluk Allah. Alman ini memberi kepada seseorang, kemudian dalam hatinya merasa berjasa kepada orang itu. Kalau tadi merasa berjasa pada Allah, yang ini pula berjasa kepada manusia, merasa berjasa kepada orang yang sudah dibantunya itu. Di mulutnya menyebut pemberian-pemberian dia itu. Ini tuan-tuan sekalian, ini berbahaya. Ada orang berhasil, dibilangnya dia berhasil kon aku. Ini namanya man. Ya, ini namanya man. Kenapa ini terjadi? Karena dia menganggap kebaikan yang dibuatnya itu dinisbahkan pada dirinya. Ini macam korun nanti akhirnya. Terdengar dalam kampung itu ada orang kaya, dibilangnya dia kaya karena aku yang memodalinya. Semua dia. Jadi penyakit man ini bisa menyerang orang kaya dan bisa juga menyerang orang yang alim. Oh, dia pandai, kata orang, aku yang mengajarnya. Ini bahaya tuan-tuan sekalian. Apabila kita bersedekah, berbuat baik kepada orang, tapi ada man ini, maka sedekah kita gugur. Mana dalilnya? Kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Man itu Allah sebutkan dalam Quran. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Man itu penyakitnya. Apa dia? Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu itu dengan menyebut-nyebut pemberian itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kelompok pertama orang yang memandang ibadahnya itu kebaikan yang dia persembahkan kepada Allah, ini kelompok yang terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelompok ini mudah kali diserang penyakit ujub, idlal, man, sombong dan sebagainya. Jadi kelompok pertama adalah kelompok yang terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua, wa minan nasi may yanzuru ila ihsanillahi ilaihi. Kelompok orang yang memandang kebaikan Allah itu padanya. Kalau yang pertama dia memandang kebaikan dia kepada Allah, kelompok yang kedua inilah kelompok yang benar, dia memandang kebaikan Allah itu kepadanya, bukan kebaikan dia kepada Allah, tapi kebaikan Allah kepada diri dia, kepada diri kita semuanya. Dia sembahyang, contohnya dia bukan gembira dengan sembahyang itu. Tidak dia gembira dengan sembahyang itu. Tidak menganggap kebaikan dia kepada Allah, tapi dia menganggap dia bisa sembahyang itu merupakan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada dia. Kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini bukan karena kitanya. Jangan kita pandang karena kebaikan kita, itu merupakan kebaikan Allah
yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di malam ini. Jadi kalau Allah tidak berbuat baik kepada kita, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, tuan-tuan sekalian. Jadi inilah yang kita kehendaki dalam setiap amal-amal kita. Kita bangga, kita gembira, kita syukur dengan ibadah, tapi yang kita pandang itu adalah pertolongan Allah, kebaikan Allah, taufik Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Tidak boleh kita banggakan gembira dengan ibadah-ibadah kita itu. Tak boleh kita banggakan ibadah kita. Jangankan kita bangga dengan ibadah kita, bahkan kita berdusta dalam ibadah-ibadah kita itu. Dan itulah yang mesti kita latih, tuan-tuan sekalian. Laqad kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Engkau telah berdusta dengan perkataanmu dengan mengatakan lillahi ta'ala dalam setiap amal-amalmu itu. Bohong kita rupanya. Makanya dalam rumah suluk itu dilatih dia, terus dilatih. Jadi tuan-tuan sekalian, yang bersuluk itu ada amalan pokoknya untuk melatih supaya kita tidak berbohong dalam amal-amal kita. Laqad kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala. Janganlah engkau telah berdusta dengan perkataanmu lillahi ta'ala. Selalu kita sebutkan dalam sembahyang untuk Allah, dalam puasa untuk Allah. Dalam sembahyang tadi tahap apa yang kita ingat? Pekerjaan kita, rumah kita, anak kita dan sebagainya. Makanya di antara keistimewaan orang yang bersuluk itu dan orang yang keluar dari suluk itu jangan pernah ditinggalkan. Apa dia? Sembahyang berjamaah di awal waktu. Makanya terkadang orang-orang mau mengambil tarikat ini bersuluk berpikir dia takut dia. Tidak hanya begitu tuan-tuan sekalian. Amalan tarekat ini luar biasa. Bukan kita mengagungkan amalan tarekat itu, dan itu amalan para nabi. Nabi Muhammad SAW. Di antaranya orang yang bersuluk, kalau sudah keluar suluk dia, antara amalan jangan ditinggalkan. Kalau bisa, sebisanya sembahyang di awal waktu, jangan absen sedikit pun. Wudunya kokal. Ini orang-orang salikin, ingat-ingatlah ini gitu. Keluar dari rumah suluk ini, ingat itu. Sembahyang tetap berjamaah di awal waktu. Apalagi wudunya kekal. Apalagi dia tidak banyak taklilul kalam wa taklilul akal, menyikitkan bicara, menyikitkan makan. Dan banyak berzikir, terus zikir, zikr khafi itu dia. Makanya orang-orang yang mengambil tarekat itu amal luar biasa. Dia tidak bersuara, zikir khafi Allah. Sentralnya itu pada makam 5.000 itu. Kenapa 5.000? Kan di situ sentralnya. Baik di situ, baiklah. Kalau lulus itu mudah urusan ke depannya, tuan-tuan sekalian. Jadi yang kita banggakan itu bukan ibadah-ibadah kita. Jangan kita bangga sudah sembahyang 1000 rakaat. Contohnya nih, ya, Zainul Abidin As-Sajjad sembahyang 1000 rakaat. Kalau kita bisa berbuat demikian, kita bukan bangga dengan sembahyangnya itu. Oh, aku bisa sembahyang 1000 rakaat. Aku bisa 1 hari 1 malam khatam Al-Quran. Kita bukan bangga dengan itunya, tapi kita bangga karena Allah sudah, bangganya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang sudah berikan kebaikan kepada kita. Kalau Allah tidak berbuat baik pada kita, takkan bisa kita sembahyang 1000 rakaat itu. Jadi sembahyang itu minallah, datangnya dari Allah. Ingat itu tuan sekalian, sembahyang itu minallah, datangnya dari Allah. Kita bisa bergerak-gerak dalam sembahyang itu billah, dengan Allah. Dan demikian kita sembahyang bisa bergerak, dibuka dengan salam, ditutup dengan dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah.
Jadi golongan yang kedua ini, tuan-tuan sekalian, memandang bahwa Allah yang telah berbuat baik kepadanya. Dia bisa berbuat baik karena Allah telah berbuat baik kepadanya. Fa idza dzakkara ibadallah wa wa'azahum summa waqa'a fi ma'siyatin la yaskutu 'anit tadhkir wal wa'az li'annahu la yara li nafsi ihsana. Golongan kedua ini, kelompok ini apabila memberikan nasihat kepada hamba Allah. Kalau yang pertama tadi memberi nasihat, kalau dia berbuat salah dia berhenti berbuat menasihati orang. Yang kedua ini, tuan-tuan sekalian, apabila dia memberikan nasihat kepada hamba Allah, lalu satu ketika dia terjatuh dalam satu kesalahan, satu kemaksiatan, maka dia tidak akan berhenti memberikan nasihat itu karena dia tidak melihat baginya dirinya suatu kebaikan itu. Dan itu sudah kita jelaskan tentang tauhidul af'al itu. Dia berbuat baik, tapi dia tidak merasa dia berbuat baik. Dia bisa berbuat baik karena Allah berbuat baik kepadanya. Orang seperti ini, ketika dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, dia tidak akan berhenti memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Maka kelompok ini disebut wahum ahlul fathi wal ma'rifati billah. Inilah yang disebut ahlul fathah dan ma'rifat. Tuan-tuan sekalian, yang pertama tadi ahlul hijab, yang kedua ahlul fathi wal ma'rifah billahi ta'ala. Wa idza amila bi ta'atillah la yafrahu biha min haitsu hiya minhu bal yafrahu billahi al-muwaffiq al-mu'in lah 'alaiha. Apabila kelompok kedua ini, tuan-tuan sekalian, beramal dengan taat kepada Allah, mereka tidak gembira dengan taatnya itu, tidak gembira dengan sembahyangnya, tidak gembira dengan puasanya, tapi gembira dengan Allah al-muwaffiq, Allah yang beri taufik kepadanya, Allah yang menolong sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, ibadah seperti inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok kedua ini bila pun berdoa, kelompok kedua ini bila dia berdoa, dikabulkan atau tidak dikabulkan tidak jadi masalah, tuan-tuan sekalian. Tidak dikabulkan pun sudah beruntung. Kenapa? Karena dia bisa berdoa atas kebaikan Allah. Jadi orang yang tidak berdoa itu Allah tidak berikan kebaikan. Jadi orang kelompok kedua ini berdoa, dia dikabulkan, alhamdulillah. Tidak dikabulkan tidak jadi masalah. Bisa saja dia berdoa, sudah suatu keuntungan yang besar baginya. Kenapa? Karena dia bisa berdoa, Allah berikan anugerah kepadanya untuk berdoa. Apalagi dikabulkan, tentulah lebih untung lagi. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, inilah dia hikmah yang pembicaraan hikmah yang ke-181 ini. Dua kelompok, ada namakan al-hijab, kemudian al-fathi wal ma'rifah. Tentulah kita ingin termasuk golongan al-ma'rifah tadi. Kita melatih diri kita, kita menganggap bahwa segala kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita sembahyang, kita puasa, kita baca Quran, kita berzikir, tuan-tuan sekalian, orang suluk yang 5.000, yang 6.000 zikirnya, itu merupakan kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita, bukan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja ya pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat berkah dan hidayah pada pertemuan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wal hikna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.